Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Pada pagi menjelang siang ini, saya mencoba untuk berkunjung ke salah satu guru King Abdul Aziz dan juga bisa dikatakan petani milenial ya, yang bernama Mas Agung Subekti. Nah, ini kebetulan di hari libur ketika mengajar di King Abdul Aziz, saya mencoba untuk menjalin silaturahim dengan teman-teman, khususnya dari beberapa dewan guru. Salah satunya adalah Mas Agung ini. Nah, saya sudah berada di Bangurejo, Kecamatan Bangurejo. Desanya apa, Mas? Desa Sambi Mulyo. Desa Sambi Mulyo. Ini saya sudah bersama dengan Mas Agung. Kita coba akan bertanya-tanya, kita akan coba sharing ya bersama dengan teman-teman follower Mas Laros Banyuwangi kaitannya dengan dunia pertanian. Karena kalau kita bicara pertanian hari ini, kita memang bisa dikatakan jarang loh ada anak muda, ada generasi muda usia 30 ke bawah yang menekuni dunia pertanian. Nah, rata-rata mereka lebih suka ke dunia industri atau mungkin usaha yang lain. Nah, ini di samping saya sudah ada Mas Agung. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Nah, ini santai saja ya ngobrolnya, Iya. santai. Nah, ini kan kebetulan libur, kita satu profesi ya, sama-sama ngajar di King Abdul Aziz. Di luar kesibukan mengajar, ternyata punya aktivitas lain ini Mas Agung. Ternyata aktivitasnya salah satunya adalah menekuni dunia pertanian. Nah, ini menarik, Mas. Kalau kita berbicara pertanian itu kan rata-rata orang yang sudah generasi 50 tahun ke atas mungkin Ya, gitu kan. ya. Jarang kan ada anak muda yang memang menekuni dunia pertanian. Ini sebenarnya apa motivasinya ini? Motivasi saya jadi petani itu sebenarnya saya meneruskan jejak ayah saya, Pak. Jadi ayah saya itu dari kecil dibesarkan dari seorang petani. Terus kemudian sebenarnya saya dulu juga nggak pengen jadi petani. Terus saya lama-lama kok kasihan melihat bapak saya ke sawah tiap hari. Akhirnya saya mencoba. Dari percobaan pertama itu ternyata saya berhasil, Pak. Dari percobaan pertama berhasil, akhirnya saya suka dengan dunia pertanian. Waktu itu nanam apa? Pertama saya nanam itu nanam cabai. Oh, nanam cabai. Varietasnya Ori 212. Ori Nah, itu 212. kebetulan saya berhasil di situ. Itu. Oh, ini juga menjadi motivasi ya buat generasi muda, karena mau nggak mau ya kita itu bahan pangan kita itu sumbernya itu juga dari sektor pertanian. Nah, kalau hari ini generasi mudanya sudah semakin sedikit yang menekuni dunia pertanian, ya tidak untuk kemungkinan di masa yang akan datang mungkin kita akan krisis pangan, mungkin seperti itu ya. Betul. Terus hari ini ada berapa tanaman ya di sekeliling saya yang memang langsung dikelola langsung atau Mas Agung Subekti ini yang menanam. Ada berapa tanaman ini? Ini sepertinya tumpang sari, Mas, ini. Iya. Belakang saya ini. Ada 3 tanaman di sini, Pak. Yang pertama jeruk, itu kita menggunakan jenis jeruk sim. Terus kemudian ada cabai. Di sini saya menggunakan varietasnya kaliber, Pak. Terus kemudian ada bungkul. Bungkul ini jenisnya Larissa. Larissa. Kalau masyarakat sekitar itu mungkin ini lebih dikenal dengan sistem penanaman tumpang sari. Nah, sebenarnya ini sistem penanamannya sistem penanaman asosiasi, Pak. Soalnya apa? Sistem penanaman tumpang sari itu bisa dikatakan tanaman semusim dengan tanaman semusim. Nah, ini kebetulan kan ada pohon jeruknya. Nah, itu bisa kita lihat kalau tanaman tahunan dipadukan dengan tanaman semusim itu namanya tanaman asosiasi. Oh, asosiasi. Bukan tanaman tumpang sari. Baru kalau tanaman semusim dengan tanaman semusim itu bisa dikatakan tumpang sari. Oh, jadi misalkan kalau yang itu menurut ya pendapat saya loh. Kalau misalkan tumpang sari berarti apa? Tanaman apa dengan apa misal? Semisal di sini nggak ada jeruknya, antara cabai dengan bungkul, ini namanya tanaman tumpang sari. Oh, tumpang sari. Ya, tapi ketika ada jeruknya, jeruk di sini kan tanaman tahunan, itu berarti masuk tanaman asosiasi. Itu. Ini nambah wawasan ya. Saya juga selama ini juga baru tahu, karena
pelajaran-pelajaran SD dulu ya, yang ya saya tahu namanya tumpang sari, berarti mungkin pemahaman kita ya yang keliru, bahwa beberapa tanaman yang dijadikan satu. Jadi ada berbagai macam tanaman. Oh ternyata seperti itu ya. Ini kan Ya, yang jeruk tahu. Nah ini sudah berapa tahun Mas ini jeruknya ini? kurang lebih umurnya 3 tahun. 3 tahun. Ya, Terus yang ini cabenya cabenya kurang lebih umur 2 bulanan. dua bulanan. Ya, Terus ini apa tadi namanya? ini sebenarnya nama aslinya itu bunga kol, Bunga tapi kol, masyarakat lebih familiar dengan brokoli. brokoli. Kalau brokoli itu sebenarnya bunganya warna hijau, Pak, bukan warna putih. Oh bukan, sama-sama brokoli cuma beda warna itu, Ya, beda jenisnya gitu ta? ya. Oh ini ya teman-teman ya. Ini beberapa tanaman. Nanti teman-teman saya ajak ya keliling di beberapa lokasi di satu titik ini, ada berbagai macam tanaman yang mungkin bisa menambah wawasan dan tentunya bisa menambah motivasi teman-teman yang ingin bergelut di sektor pertanian. Terus ini juga perlu tahu ya, ini kan yang di atas itu jeruk, ada beberapa yang sudah berbuah. Terus untuk meminimalisir lalat buah, sedangkan di bawah itu biasanya kalau di daerah saya itu ya, kalau di Pesanggaran itu ketika tanaman jeruk itu sudah mulai berbuah, itu biasanya yang lahan bawahnya dikosongkan. Katanya khawatir Ya, lalat buah. Terus ini untuk ya. mengantisipasi seperti itu gimana, Mas? Ini sedangkan jeruk udah mulai berbuah, di bawah ada beberapa tanaman. Kita menggunakan insek, Pak, kalau itu. Ini inseknya boleh disebutkan apa enggak ini? Boleh, enggak apa-apa. Kalau inseknya kita menggunakan Mition. Hmm. Nama produknya, merek dagangnya Mition. Nah, itu kegunaannya untuk mengusir lalat buah. Soalnya baunya sangat menyengat, sedangkan lalat buah itu kan tidak suka bau menyengat. Nah, seperti itu. Ya. Terus saya juga pengen tahu juga kendala atau hambatan selama ini di sektor pertanian itu apa? Mungkin ya setidaknya dengan video ini nanti bisa menjadi tambahan wawasan, atau mungkin teman-teman yang nonton kaitannya juga perlu, namanya sebuah pekerjaan tentu ada yang namanya resiko, pasti ada. Terus selama ini Betul. yang dihadapi apa, Mas? Kalau hambatan ya yang pertama itu pasti hama, Pak. Hama. Iya, misal musim kemarau. Nah, musim kemarau ini hama berkembang sangat cepat. Hmm. Tetapi kalau musim hujan itu yang berkembang sangat cepat yaitu jamur. Jamur. Jadi kita harus bisa membedakan antara musim kemarau dengan musim penghujan. Kalau musim kemarau kita harus menggenjot insektisidanya. Iya. Hama-hama itu diatasi dengan insek. Sedangkan kalau musim penghujan kita harus menggenjot fungisidanya untuk mematikan jamur tersebut. Itu, Pak. Oh iya, keren sekali. Nah, tentunya kan beda ya petani milenial dengan petani yang dulu, yang selalu biasanya ketika ada tanaman baru atau mungkin ada hama jenis baru, biasanya kan uji coba obat-obatan kayak gitu kan misalkan, atau mungkin biasanya informasinya turun menurun karena bapaknya dulu kalau ada masalah tanaman seperti ini pupuknya ini atau obatnya ini, dan akhirnya ketika dicoba ternyata nggak sama dengan yang dulu. Terus triknya kalau yang petani milenial itu bagaimana caranya, istilahnya belajar pertanian, tentunya kan juga nggak mau juga kan uji coba tanam obat-obatan seperti itu, dengan Ya, otomatis kan biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. ya. Kalau untuk mengatasi itu saya lebih meningkatkan dosisnya, Pak. Misal insek A ini sudah tidak mampu menanggulangi hama. Kemudian saya tingkatkan dosis yang lebih tinggi dari insek A ini apa? Itu saya pakai. Dengan produk yang berbeda. Berbeda, Oh, ya. seperti itu. Ya. Itu ya teman-teman ya. Dan tentunya juga literasi itu penting juga. Apalagi sekarang ada dunia maya, mau nggak mau petani pun juga harus melek teknologi. Bukan begitu Mas ya? Betul sekali. Saya juga masih sering lihat YouTube, Pak. Ya. Belajarnya dari YouTube. Ya, keren lah. Sekarang itu petani mau nggak mau juga harus seperti itu. Jadi memang kita banyak belajar dari media sosial, informasi apa, dan tentunya tapi juga ada beberapa loh teman-teman juga sering kan melihat di YouTube itu bagaimana meramu obat-obatan, dan itu benar atau tidaknya. Terus bagaimana menyeleksi itu benar tidaknya biasanya, Mas? Kalau saya ketika di YouTube itu ada, itu saya langsung cari di artikel, Pak. Ketika misal penanggulangan apa gitu, kita cari dulu di artikel. Kalau artikel ini sudah sesuai, itu baru kita gunakan. Kalau belum sesuai, misal
kayak penggunaan micin. Nah, semisal penggunaan micin untuk tanaman itu kita cari dulu artikelnya, di artikel itu ada apa enggak. Kalau ada kita berani menggunakan. Kalau belum ada saya masih belum berani menggunakan. Soalnya takutnya malah berdampak kepada tanaman. Oh, itulah. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi memang harus berhati-hati. Jangan sampai nanti setelah dapat informasi dari media sosial, membuat obat-obatnya, setelah itu dipraktekkan ke tanaman, semuanya ternyata malah mati semuanya. Akhirnya rugi 2 kali. Makanya kita harus lihat di artikel dulu, beneran apa enggak itu. Nah, itu teman-teman harus diperhatikan. Nah, terakhir Mas, ini pesan juga untuk generasi muda, bagaimana mereka untuk meyakinkan untuk menekuni dunia pertanian. Karena ini juga nanti mengkhawatirkan juga di masa yang akan datang, ketika banyak yang generasi muda ini tidak ada yang terjun di sektor pertanian, ya ada kemungkinan kita akan krisis pangan. Mungkin ada pesan yang disampaikan. Untuk pesan, sebenarnya bertani itu bukan pekerjaan kuno, Pak. Bertani itu adalah pekerjaan yang mulia. Soalnya apa? Bertani itu kita bisa menghidupi masyarakat Indonesia. Otomatis pekerjaan kita sebagai petani itu harus tetap kita syukuri. Itu, Pak. Jadi tetap semangat. Bertani bukan pekerjaan yang sepele. Petani itu bisa sukses kok, kita jadi petani. Banyak di luar sana petani-petani yang sukses gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, keren kan. Nah, meskipun kini obrolan cuma sebentar, tapi setidaknya bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya penonton Mas Laros Banyuwangi. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Mudah-mudahan tetap menginspirasi buat generasi muda Indonesia yang mungkin akan bergelut atau tertarik dengan sektor pertanian. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Jangan lupa like, share, dan komentar. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.